Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik, yaitu bolehkah orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi. Saudara, pertanyaan seperti ini seringkali orang bertanya kepada saya, bolehkah orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi? Nah, ini merupakan mungkin satu topik yang baru bagi Anda. Tetapi hari ini saya akan memberikan satu pandangan yang simple, yang singkat, dan kita belajar bersama-sama hal ini. Bolehkah orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi? Saudara, di dalam Alkitab juga ada mengatakan tentang nyanyian, pujian, sembah kepada Tuhan. Nah, demikian juga Alkitab juga menjelaskan tentang peranan musik. Saudara, kalau kita perhatikan di dalam kitab Mazmur 150 ayat yang pertama sampai yang ke-6, ada 3 hal yang harus kita perhatikan. Yaitu di dalam ayat yang pertama sampai yang kedua, mengapakah kita memuji Allah? Alasannya karena kebesaran Allah dan karena kekuatan Allah. Dan yang kedua, di dalam ayat yang ketiga sampai yang kelima, bagaimanakah kita memuji Allah? Saudara, kita memuji Allah dengan bermacam cara. Selagi motivasi hati kita betul dan baik, pasti Allah akan berkenan kepada kita. Nah, dalam ayat ini alat musik juga disebutkan, yaitu alat musik seperti kecapi, seruling, gambus, dan sangkakala. Malah tarian juga disebutkan di dalam ayat ini. Dan di dalam ayat yang ke-6, siapakah yang harus memuji Allah? Saudara, yang harus memuji Allah adalah setiap yang bernafas memuji Allah. Kita, Anda dan saya adalah pemuji Allah, karena Allah layak dipuji dan ditinggikan. Saudara, secara psikologi, musik berperanan dalam beberapa hal, yaitu yang pertama, musik membantu kita supaya kita dapat mengingat dengan cepat ataupun menghafal dengan cepat, ya. Contohnya ayat hafalan lah. Ayat hafalan kan ada yang pendek, ada yang panjang begitu. Kalau yang pendek mungkin senang kita untuk mengingatinya, malah senang untuk menghafalnya. Tetapi kalau ayat hafalan yang panjang, mungkin sukar bagi kita untuk menghafalnya ataupun mengingatnya dengan lebih cepat. Nah, contohnya seperti lagu ini. Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Kisah Rasul, Roma, Korintus. Nah, ini kan adalah kitab-kitab yang terdapat di dalam perjanjian baru. Nah, kalau kita menghafalnya seperti biasa, mengingatnya seperti biasa, itu mungkin agak sukar dan kita mengambil masa yang agak lama, ya. Tetapi kalau ayat hafalan ini dinyanyikan, adanya musik dalam ayat hafalan itu, maka itu akan memudahkan kita menghafal dengan cepat dan kita akan mengingatnya dengan cepat. Nah, demikian bagi para pelajar-pelajar prasekolah maupun sekolah rendah tahun 1, tahun 2 yang mungkin belum fasih lagi dalam abjad ABC, ya. Biasanya guru-guru akan mengajar mereka dengan teknik ini, yaitu menyanyikan abjad itu. Contohnya A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Nah, itu kan salah satu cara untuk mengingatnya dengan cepat. Dan ini selalu diajarkan oleh guru-guru kepada murid-muridnya. Nah, ada juga ayat hafalan dalam Alkitab yang agak panjang, yaitu doa Bapa Kami. Tetapi apabila ia dinyanyikan, adanya musik, maka senang untuk kita mengingat dan menghafalnya. Bapa kami yang ada di surga. Nah, ini kan ayat firman Tuhan. Ya, agak panjang, tetapi kalau dia dinyanyikan, itu akan menjadi mudah bagi kita untuk mengingatinya. Dan yang kedua adalah musik mempengaruhi emosi kita. Nah, contohnya lagu-lagu yang bergenre rock seperti lagu Amuk yang tajuknya Yakin Boleh, Jika Kau Pikirkan Kau Boleh. Dengar saja
musiknya, liriknya itu boleh memberikan semangat, memberikan satu suntikan untuk membangkitkan kita. Nah, supaya kita lebih kuat berjuang, ya. Nah, demikian ada juga lagu-lagu yang musiknya sedih dan liriknya juga sedih. Ya, contohnya lagu-lagu yang macam tinggal sayang tinggallah, pujaan deh. Tinggal sayang tinggallah, pujaan. Saudara, inilah lagu-lagu yang sedih. Dan kalau ada orang yang putus cinta dan dengar lagu ini, maka pasti dia akan bersedih, pasti akan memberi kesan kepadanya. Nah, demikian kalau lagu-lagu itu musiknya rancak, liriknya memang happy, gembira begitu, pasti apabila kita mendengarnya, maka kita teringin juga untuk mau menyanyi dan menari. Nah, contohnya lagu-lagu yang berentak Sumazau lah, yang paling top sekarang itu lagu Francis Landong, medley Francis Landong, 7 menit lagi dia bilang. Nah, ini yang paling top sekarang, dan ini kalau kita mendengarnya, ya itu akan memberikan kita suntikan untuk kita, suntikan yang mungkin membangkitkan kita, ya begitu. Dan mungkin juga kita akan terhibur dengan lagu ini, ya. Nah, ini membuktikan bahwa musik boleh mempengaruhi emosi kita. Apabila kita mendengar lagu itu dan liriknya itu bersurukan yang baik, yang berkenan di hati kita ataupun di dalam situasi kita begitu, pasti itu akan mempengaruhi kita. Nah, betapa besarnya pengaruh musik ini, ya. Oleh yang demikian, saya akan membagikan beberapa kategori lagu rohani dan lagu duniawi. Nah, lagu rohani yang saya bagikan itu terbagi kepada dua bagian, dua kategori. Yaitu yang pertama, lagu rohani yang liriknya penyembahan kepada Tuhan. Contohnya lagu Allahku dahsyat, ya. Allahku dahsyat berkuasa, seluruh bumi sujud menyembah, tinggikan namamu, oh. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Nah, ini adalah lagu rohani penyembahan yang liriknya penyembahan kepada Tuhan. Tidak kira dia genre rock, balada, K-pop dan sebagainya. Nah, manakala yang kedua adalah lagu rohani penyembahan yang liriknya ataupun berbentuk komitmen, permintaan, luahan, dan kesyukuran. Nah, contoh lagu Aku Mau Cinta Yesus Selamanya. Nah, ini adalah lagu komitmen kita kepada Tuhan. Apa komitmen itu? Kita berkomitmen mencintai Yesus selamanya. Nah, yang seterusnya adalah lagu penyembahan yang berbentuk kesyukuran, ya, bersyukur. Contoh lagu Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Nah, ini adalah lagu kesyukuran, ya, di mana ini berbentuk kesyukuran, ya. Dan juga yang seterusnya adalah lagu penyembahan yang liriknya itu lebih berbentuk kepada luahan diri, ya. Contohnya lagu ini, siapakah aku ini Tuhan, dari biji mata-Mu, dengan apakah ku balas Tuhan. Nah, saudara, ini adalah lagu luahan diri kepada Tuhan akan diri kita di hadapan Tuhan. Dan yang seterusnya adalah lagu yang berbentuk permintaan, ya. Saya ada satu lagu rohani bahasa rungus yang berbunyi, oh Tuhan tolonglah. Tapi saya akan nyanyikan dalam bahasa rungus.
tulungai o koyo Tuhan podombus di habalnu. Nah, ini adalah lagu yang berbentuk permintaan kepada Tuhan. Nah, ini adalah kategori lagu rohani yang saya sudah bagikan. Dan sekarang kita masuk pula kepada lagu duniawi. Tidak semua lagu dunia itu mempunyai lirik yang tidak baik ya. Karena banyak lagi lagu-lagu duniawi yang liriknya baik. Contohnya lagu-lagu dunia yang berbentuk motivasi, luahan, pengajaran, permintaan, dan sebagainya. Malah lagu-lagu duniawi juga boleh kita kategorikan seperti berikut. Yang pertama, lagu duniawi yang liriknya baik. Contohnya lagu Ayah. Ayah, dengarkanlah. Lagu ini mempunyai lirik yang baik, di mana lagu ini penyampaian akan kasih dan kerinduan terhadap seseorang yang bergelar ayah. Pernah dengarkah lagu Amuk? Yakin boleh. Jika kau pikirkan kau boleh. Kau boleh. Begitulah. Nah, lagu ini mempunyai lirik yang baik dan menyemangatkan ya. Lagu ini juga sebenarnya adalah lagu patriotik yang mempunyai lirik yang baik. Dan yang kedua adalah lagu dunia yang liriknya berunsur rohani. Contohnya ada satu lagu top, lagu Deloitte, Keagungan Tuhan. Keagungan Tuhan. Ada lagi lagu yang Tuhan saja yang tahu perasaanku, berperang dengan suasana. Syukur Tuhan masih sayang pada kita. Nah, ini adalah lagu-lagu dunia yang liriknya berunsur rohani ya. Ada rohani di dalamnya, liriknya ada rohaninya. Dan yang ketiga adalah lagu dunia yang liriknya tidak sesuai dengan firman Tuhan. Contohnya lagu-lagu yang berunsurkan luca ya. Lagu Such a World yang dinyanyikan oleh JVLE, dan banyak lagi lagu-lagu yang tidak diketahui maksudnya sebenarnya apa itu. Nah, ini menunjukkan jelas-jelas liriknya itu berunsurkan luca ya. Ini lagu duniawi yang memang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Apalagi kalau liriknya memang tidak senonoh ya, liriknya tidak pas, liriknya tidak baik, bertentangan dengan firman Tuhan ya. Nah, dan yang keempat adalah lagu duniawi yang berunsurkan penyembahan kepada Satan. Nah, contoh lagu Enema of State yang memang liriknya penyembahan kepada Satan, jelas-jelas memang untuk Satan, ditujukan kepada Satan ya. Ada banyak lagu-lagu dunia yang memang berunsurkan penyembahan kepada Satan sebenarnya. Contohnya lagu-lagu black metal, Seven Sign, dan banyak lagi yang memang jelas itu adalah lirik lagu yang berunsurkan tertuju penyembahan kepada Satan. Oleh yang demikian, saudara, lagu duniawi yang berunsurkan luca bertentangan dengan firman Tuhan, dan juga lagu yang berunsurkan penyembahan kepada Satan, bagi saya tidak perlulah kita nyanyikan. Malah dengar pun lebih baik kita jangan mendengarnya, karena memang lagu-lagu seperti itu memang lagu-lagu yang tidak baik dan akan memberikan pengaruh kepada kita, akan mempengaruhi kita ke arah yang lebih negatif, ke arah yang tidak baik begitu. Oleh itu, jika saya ditanya, bolehkah orang Kristen menyanyikan lagu-lagu duniawi? Jawaban saya ialah boleh, asalkan lagu itu bukan berbentuk pemujaan Satan, luca, berbentuk kejahatan, berunsurkan kejahatan, bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, lagu-lagu seperti ini bagi saya tidak boleh kita nyanyikan. Nah, semoga perkongsian saya pada kali ini memberkati Anda dan saya.
hari ini sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati.